Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana saya membawakan satu tema, yaitu kalau Tuhan yang selalu memegang kendali, mengapa banyak hal di dunia ini seakan tidak terkontrol. Nah, ini adalah tema yang sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan memegang kendali, mengapa banyak hal di dunia ini seakan kelihatannya tidak terkontrol? Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini, dari tema yang saya akan membawakan ini, bagaimana kita akan melihat dan mengubah pola pikir kita yang tadinya mungkin kita berpikir seakan-akan Tuhan itu tidak mengendalikan dunia, tidak mengontrol dunia. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar saudara-saudara dalam Tuhan. Yang perlu kita pahami sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Ketika kita melihat suatu keadaan, baik itu di lingkungan kita, baik dimanapun kita berada, ketika kita melihat kejahatan semakin merajalela, keadilan tidak ditegakkan, kebenaran malah dibungkam, mungkin kita pernah berpikir bahwa ketika hal itu bisa terus terjadi, kita berpikir bahwa Tuhan seakan tidak ada, Tuhan seakan tidak mengendalikan dunia ini. Itu yang sering sekali yang dipikirkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap orang yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Tuhan, ketika dia melihat keadaannya di sekelilingnya, di lingkungannya semakin memburuk, kebenaran tidak ditegakkan, kejahatan merajalela, dia pasti akan berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang mengendalikan dunia ini? Di mana Tuhan yang punya kuasa itu? Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengubah cara pikir kita. Jangan sampai kita berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak mengendalikan dunia ini. Nah, mari kita buka ayat firman Tuhannya dalam kitab Mazmur pasal yang 115 ayat yang ketiga. Di sini saya akan bacakan bagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur pasal 115 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dari kitab kebenaran firman Tuhan ini, dalam Mazmur pasal yang 115 ayat yang ketiga, jelas dikatakan Allah yang di surga melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya apa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya pada firman Tuhan ini dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga ini, artinya Tuhan yang ada di surga melakukan yang Tuhan mau, melakukan yang Tuhan sudah rencanakan, bukan melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan lakukan. Karena itu yang disampaikan firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 3 ini. Nah, di sini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Habakuk, bagaimana dia melihat dari pola pikirnya yang salah awalnya, tapi dia bisa kembali menata pola pikirnya dan merubahnya menjadi lebih baik. Nah, poin yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah yang bisa kita jadikan mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Yang pertama adalah, mari kita buka ayatnya dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Di sini saya akan bacakan bagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Habakuk pasal yang pertama ayat kedua ini berbicara tentang cerita seorang Nabi Habakuk. Bagaimana seorang Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang dipercayakan Tuhan, yang dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dia sampai berpikir di ayat yang kedua ini, dia melontarkan kalimat ucapan kepada Tuhan bahwa
Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus melihat kejahatan-kejahatan itu? Berapa lama lagi Tuhan aku harus sabar menunggu? Kalau kita lihat dalam konteks ini, Nabi Habakuk pernah merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita belum mengerti rencana Tuhan, belum mengerti maksud Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal itu bisa terjadi, kejahatan bisa merajalela, keadilan semakin tidak ditegakkan tapi dibungkam. Dan kita lihat dari Habakuk pasal yang pertama dan yang kedua ini jelas dikatakan Habakuk sedang protes kepada Tuhan, sedang bilang langsung kepada Tuhan, sedang berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan aku harus menunggu, kenapa Engkau tidak menjawabnya Tuhan? Habakuk berpikir ketika dia melihat hal yang terjadi, dia melihat situasi yang terjadi saat itu, dia berada di lokasi itu. Ketika dia melihat hal yang tidak baik, dia langsung melontarkan kalimat kepada Tuhan. Dia langsung berteriak, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Di awalnya memang Habakuk tidak mengerti. Makanya dia bertanya kepada Tuhan. Dia mau Tuhan menjawab doanya secepat mungkin. Itu yang sering terjadi atas kita sebagai orang percaya. Kita ingin Tuhan itu menjawab doa kita secepat mungkin, tanpa mau menunggu maksud dan rencana Tuhan, jawaban dari Tuhan. Nah, Habakuk saat itu melihat kejahatan menang dan hukum kehilangan kekuatannya. Kebenaran kalah dengan kejahatan. Dan ini yang terjadi saat ini di dunia ini. Seringkali kebenaran itu tidak ditegakkan, tetapi malah dibungkam. Karena apa? Karena kalau kebenaran ditegakkan, akan banyak orang yang dirugikan. Orang-orang yang membungkam kebenaran ini merasa dirugikan ketika diumbar kebenarannya. Kebenaran dibongkar. Nah, makanya kebanyakan kebenaran itu tidak ditegakkan. Supaya apa? Supaya tidak merugikan oknum-oknum yang menutupi dan membungkam kebenaran. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya, saudara-saudara Tuhan, saat itu Nabi Habakuk sedang berada pada zamannya, pada masa Nabi Habakuk, dia sedang berada di bangsa Yehuda. Dia melihat keadaan bangsa Yehuda pada saat itu, saudara-saudara Tuhan, di mana bangsa Yehuda banyak sekali kejahatan yang merajalela pada saat itu. Banyak penindasan yang dialami bangsa-bangsa Yehuda. Banyak orang-orang yang berduit menindas orang-orang yang lemah, yang tidak punya duit. Dia melihat sendiri apa yang terjadi atas bangsa Yehuda, sehingga dia langsung berbicara kepada Tuhan, kenapa Tuhan bisa ini terjadi? Kenapa nggak Tuhan hukum saja langsung orang-orang ini, orang-orang yang berbuat jahat ini, orang-orang yang merajalela ini, yang berbuat semau mereka, membungkam segala macam kebenaran itu. Dan kita bisa lihat dari ayat yang ketiga dalam pasal yang pertama, Habakuk pasal yang pertama ayat 3-4, jelas dikatakan Nabi Habakuk di situ dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Nah, jelas kan dikatakan bahwa perbantaian ada di depan mata Nabi Habakuk. Berarti dia sedang berada di lokasi itu. Dia sedang berada di lapangan itu. Dia terjun langsung dan melihat langsung tanpa mendengar dari orang ke orang dan disampaikan kepada dia, bukan. Tapi dia melihat langsung keadaan yang terjadi di bangsa Yehuda. Dia sangat prihatin dengan keadaan bangsa Yehuda saat itu. Kenapa orang-orang semakin jahat di bangsa Yehuda? Hukum menjadi lemah. Itu yang dia lihat. Dia tergerak hatinya dengan belas kasihannya. Dia berharap Tuhan langsung menghukum orang-orang yang jahat ini, supaya orang-orang yang ditindas ini tidak dijahatin lagi, mendapat keadilan itu. Itu yang dimau Nabi Habakuk, saudara Tuhan. Makanya Nabi Habakuk berseru kepada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan sendiri, bukan kepada pengadilan, bukan kepada manusia, tapi dia langsung
mengadu kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, kepada oknum yang tepat. Bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di luar sana? Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah berseru kepada orang yang tepat ketika kita melihat keadilan yang tidak ditegakkan, ketika kita melihat kejahatan semakin merajalela? Poin yang kedua yang bisa kita ambil adalah, yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu adalah Tuhan menjawab Nabi Habakuk. Mari kita buka ayatnya dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Di sini saya akan membacakan bagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, jelas dikatakan dalam Habakuk pasal 2 ayat keempat ini, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kalau kita lihat ke pasal sebelumnya, dari pasal 1 itu berbicara tentang keluhan Nabi Habakuk. Dan dari ayat yang kelima, di pasal yang pertama, dari ayat yang kelima sampai 11 itu, Tuhan menjawab bahwa ia akan menghukum bangsa Yehuda dengan memakai bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim ini saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang perlu kita pahami. Nabi Habakuk bilang kepada Tuhan, kenapa Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat, yaitu bangsa Kasdim, untuk menghukum bangsa Yehuda. Nah, ketika Nabi Habakuk sudah mendapat jawaban di awal oleh Tuhan di ayat 5 sampai 11, kemudian Nabi Habakuk ini bingung lagi, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa dia bingung? Karena dia melihat ketika Tuhan menjawab doanya, Tuhan bilang bahwa bangsa Yehuda akan dihukum oleh orang-orang Kasdim, oleh bangsa Kasdim. Dan jelas dikatakan di situ bangsa Kasdim ini adalah orang-orang yang lebih jahat dari bangsa Yehuda. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai orang yang lebih jahat untuk menghukum orang yang jahat ini? Oknum di bangsa Yehuda ini yang berbuat jahat ini. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Habakuk akhirnya menunggu jawaban Tuhan di pasal 2 ayat yang pertama. Jelas dikatakan di sini, saya akan bacakan. Aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Artinya apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Artinya Nabi Habakuk jelas mengatakan kepada kita bahwa di pasal yang kedua, Nabi Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama jelas dikatakan ketika Habakuk bingung, kemudian dia menunggu lagi jawaban Tuhan. Di pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian Tuhan jawab di pasal yang kedua di ayat yang selanjutnya, itu di ayat yang keempat. Makanya Tuhan bilang, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kita lihat dari bahasa asli, saudara kasih dalam Tuhan, kata percaya di sini adalah emunah. Ini bahasa aslinya. Kata yang sama juga digunakan di Keluaran 17 ayat ke-12. Saat tangan Musa tetap berdiri, tetap naik ke atas, maka bangsa Israel akan menang. Tapi saat Musa menurunkan tangannya, bangsa Amalek yang menang. Dan ingat, di situ ada pelajaran penting yang saudara kasih dalam Tuhan. Ketika Musa kelelahan dalam mengangkat tangannya, memegang tongkat Allah, ada orang yang menopang tangannya, yaitu adalah Harun dan Hur. Ada orang yang menopang tangannya sehingga dia bisa tetap memegang tongkat Allah. Dia bisa kuat memegang tongkat Allah karena ada yang menopang yang lebih kuat lagi. Jadi emunah ini, percaya ini bukan soal kekuatan mentalmu untuk percaya, tapi soal kondisi ditopang oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirimu. Nah, Habakuk bertanya mengapa Tuhan memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan berdiam diri. Itu yang Habakuk bingungkan. Di Habakuk pasal 1 ayat 13. Kalau kita lihat pada saat penyaliban Tuhan Yesus, saat Yesus harus mengorbankan dirinya mati di kayu salib, ada ketidakadilan di situ, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena
Yesus jelas-jelas tidak bersalah, tapi dia harus menerima penghukuman itu, harus menerima dirinya untuk disalibkan. Padahal jelas dia tidak bersalah, yaitu Yesus tidak bersalah, tapi dia harus menerima hukuman. Dia dicambuk, bahkan dia dikasih mahkota duri, dia disalibkan, dia dicaci maki sama orang-orang, dia diludahi. Dia harus memikul salib sejauh yang kita tahu, dan salibnya itu sangat berat. Banyak sekali yang Yesus korbankan. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Ketika orang yang tidak percaya, ketika melihat hal itu terjadi, orang-orang yang pada saat berada di proses penyaliban Yesus itu, yang tidak percaya pada Yesus, menyangka bahwa Yesus ini orang yang lemah. Kenapa dia biarin dirinya disalibkan? Kenapa dia tidak membebaskan dirinya kalau memang dia Tuhan? Nah, yang perlu kita pahami bahwa setiap rencana Tuhan gak bisa kita pikirkan, gak bisa kita mengerti dengan baik. Setiap yang Tuhan kerjakan ada maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan sudah siapkan. Itulah yang kita harus pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah membiarkan dirinya di dalam ketidakadilan itu, dia membiarkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia mau disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Dari PLNPB kalau kita perhatikan, Habakuk pasal 2 ayat 4, orang benar hidup oleh iman adalah fondasi yang dikutip Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Nah, di sini kita bisa melihat benang merahnya jelas bahwa ketenanganmu tidak dibangun di atas situasi yang stabil, tapi di atas statusmu sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kedaulatan Tuhan bukan tentang mengubah keadaan kita, bukan mengubah keadaan kita besok kita akan memiliki keadaan yang baik-baik saja, tanpa ada masalah, tanpa ada proses, tanpa ada gesekan, tidak. Tapi Tuhan ingin memberikan kepastian posisi kita di dalam dirinya selamanya. Nah, seringkali kita mengira kedaulatan Tuhan berhenti bekerja saat kita gagal atau saat keadaan memburuk. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah adalah tangan yang tak terlihat, yang tetap memelukmu bahkan saat kamu tidak punya energi untuk berdoa kepada Tuhan untuk bangkit lagi dari kegagalan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, biarkanlah tangan Tuhan memegang kita, memegang masalah kehidupan kita. Mungkin masalah kehidupan kita belum selesai, tapi ingatlah, tangan yang sedang mengendalikan hidup kita ini adalah Tuhan sendiri. Sudah pasti Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi anaknya. Tidak pernah seorang Yesus merancangkan yang jahat. Nah, dan poin yang terakhir adalah iman bukan membuat masalah hilang, tetapi membuat kita mampu berdiri di atasnya. Nah, mari kita buka ayatnya dalam Habakuk pasal 3 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, kalau kita lihat ayat ini dalam Habakuk pasal 3 ayat 19, di akhir kitab Habakuk, ini adalah akhir kitab Habakuk. Nah, Habakuk itu cuma ada 3 pasal. Di akhir kitab ini dituliskannya, Habakuk menulis bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Di ayat 19, Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk. Artinya apa? Ternyata saudara-saudara Tuhan, kaki rusa itu bisa berdiri dan didesain untuk di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh hewan-hewan yang semua hewan. Hanya hewan-hewan yang tertentu yang bisa berada di medan-medan yang bisa dilalui oleh rusa ini. Kenapa? Karena kaki rusa ini didesain untuk keadaan-keadaan yang situasi-situasi, bahkan tempat-tempat yang curam, tebing-tebing yang curam. Bahkan kaki rusa itu kalau kita perhatikan, kalau kita pernah lihat kaki rusa itu bisa berdiri melompat dari batu satu ke batu yang lain.
bahkan di dalam keadaan tempat yang curam, di tebing yang tinggi, ketika dia sedang berjalan, dia bisa berjalan dengan posisi kakinya itu mungkin kaki kirinya lebih tinggi dari kaki kanannya, tapi bisa sejajar tanpa dia tergoyang. Dia bisa berdiri dengan teguh. Makanya Nabi Habakuk memakai gambaran ini. Ini adalah gambaran menggambarkan bahwa kaki rusa itu bisa berdiri di tempat yang curam dengan posisi yang stabil, yang menurut kita mustahil hewan itu bisa berada di situ, tapi rusa bisa melakukan hal itu. Artinya Tuhan tidak selalu meratakan gunung masalah kita, tapi Dia memberikan kaki seperti kaki rusa atau kapasitas batinnya dari Roh Kudus supaya kita bisa berdiri tegak di atas bukit-bukit kesulitan kita. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Ketika kita lihat ayat ini, Tuhan memberikan kaki seperti kaki rusa. Itu perkataan Nabi Habakuk 3 ayat 19. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan? Artinya Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berdiri teguh di dalam persoalan kita, di dalam badai persoalan kita, di tengah keadaan yang buruk sekalipun Tuhan ada, Tuhan hadir yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Nah, kalau kita perhatikan ayat 19 ini adalah penutup kitab Habakuk. Setelah pergumulan Habakuk di pasal yang pertama, akhirnya Habakuk sampai pada iman bahwa walaupun keadaan buruk, Tuhan tetap menjadi kekuatan dan penuntun hidupnya. Artinya Nabi Habakuk yang di awalnya di pasal yang pertama yang dia belum mengubah pola pikirnya, belum mengetahui rencana Tuhan, dia masih bingung kenapa Tuhan bisa mengizinkan kejahatan merajalela, keadilan tidak ditegakkan. Tapi kalau kita lihat dari pasal-pasal selanjutnya, bakal pasal yang terakhir di pasal ketiga di ayat 19, ini adalah kalimat penutupnya, di mana Nabi Habakuk mulai menyadari rencana Tuhan, mulai memahami rencana Tuhan, dia mulai mengubah pola pikirnya, dia semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan, merancangkan yang sudah Tuhan rencanakan. Dan akhirnya Nabi Habakuk sampai kepada imannya bahwa Tuhanlah yang tetap menjadi kekuatannya dan penuntun hidupnya. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya baik. Tuhan itu sudah merancangkan sedemikian rupa untuk kebaikan kita. Ketika kejahatan mungkin terjadi atas kehidupan kita, yakin dan percayalah, melalui kisah Nabi Habakuk ini kita bisa belajar bahwa di setiap situasi yang tidak baik yang kita hadapi, bahkan di lingkungan kita lihat kejahatan merajalela, tapi kita harus percaya hal itu bisa terjadi dan diizinkan Tuhan terjadi. Berarti ada rencana Tuhan berikutnya yang Tuhan akan persiapkan, yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita. Jadi kita harus menyadari supaya kita paham ketika kita berada dalam masalah, dalam keadaan yang tidak baik, kita lihat banyak kejahatan, ketidakadilan, kita harus percaya dan berseru pada Tuhan. Kita harus percaya dan yakin seperti Nabi Habakuk bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Dia pasti yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berdiri seperti rusa yang bisa berdiri di keadaan tempat yang tidak baik, keadaan-keadaan yang sangat curam, tapi dia bisa berdiri. Seperti itulah kita ketika kita berserah pada Tuhan, ketika Tuhan sudah mengambil alih kehidupan kita, ketika kita mengubah pola pikir kita yang tadinya kita tidak mengerti rencana Tuhan, ketika kita memahami, kita melihat keadaan-keadaan kita melihat rencana Tuhan selanjutnya, disitulah kita bisa mengubah pola pikir kita bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Jangan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.